Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Daman Saki yang mengangkat tema tentang meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan mewakili pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan menarik sekali dari Bapak Setiadi yang akan dijawab oleh Kiai Fahmi Salim. Silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Temanya, saya berangkat dari rumah kirain temanya gampang ini. Tapi ternyata pertanyaannya jadi susah ini. Luar biasa ya. Dan agak nyerempet-nyerempet. Iya. Kalau yang nanya enak, kagak diparkir. Ntar kita yang ceramah yang diparkir ntar. La haula wala quwata illa billah. Baik begini. Soal kebahagiaan pada kemenangan itu bukan sesuatu yang mutlak. Ya. Ada kalanya orang kalau dia hatinya ridho, hatinya lapang, dia masuk ke dalam kontestasi politik ya, kontestasi politik. Saya nggak mau nyebut apakah itu pemilihan presiden, kesebut juga. Pemilu legislatif kayak apa kayak gitu ya, atau pemilihan anggota dewan. Kalau dia masuk dalam kontestasi politik, niatnya lurus, niatnya untuk ibadah, niatnya untuk cari ridha Allah, niatnya untuk berjuang karena Allah, untuk memperbaiki nasib umat, bangsa dan negara, menang atau kalah. Kalau niatnya benar, dasarnya benar, dia menang, alhamdulillah, dia tidak akan terbang. Tahu terbang? Iya, nggak jadi Superman dah tuh, ya, nggak sombong. Kalaupun kalah, dia nggak bakal kecewa. Kecewanya yang berkepanjangan. Kalau kecewa, sedang sih ada, kan keluar fulus bos, ya nggak? Siapa yang nggak kecewa? Udah keluar duit 1 miliar, 2 miliar, kemudian gak kecewa, kalah? Nah, nggak ada, itu bohong. Ada kecewa-kecewa tapi nggak berkepanjangan dan kemudian nggak menyebabkan dia stres, apalagi jadi gila. Nah, biasanya yang begitu kalau dia minjem dari kiri kanan, minjem, ntar dijanjiin, ntar kalau gua udah menang, gua balikin lu 2 kali lipat. Nah, kalah kan nyesek, ya. Nauzubillah. Makanya harus luruskan dulu niatnya. Kalau orang niatnya benar, orang landasannya benar, masuk kontestasi dalam ekonomi, bisnis, dagang, kemudian politik, dia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh masyarakat banyak, ya, dia tidak akan menghalalkan segala cara. Itu tergantung niat. Makanya innamal a'malu bin niat. Segala amal perbuatan itu baik buruknya, dampaknya akhirnya bagaimana, itu akan segaris lurus dengan niat kita. Kalau emang niatnya dari awal, nih kontestasi politik adalah dalam rangka investasi, buat ngelancarin bisnis, buat ngelancarin kita punya usaha, buat ngelancarin kita buat apa? Kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan partai dan lain sebagainya, itu niatnya udah salah. Bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Akhirnya apa? Ya dia akan berbuat yang enggak-enggak meskipun dia menang, bahagia. Tapi pada akhirnya ujungnya jeruji. Ujungnya ditangkap. Nauzubillah. Ya. Maka itu luruskan niat kepada siapapun. Baik yang nonton di rumah maupun yang hadir di sini. Yang punya niat, punya tekad, bismillah, masuk kontestasi politik, niatkan niatnya adalah untuk beribadah karena Allah. Niatkan untuk islah. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Kalau niat benar, tekadnya benar, landasannya benar, bismillah. Ya, jangan kita gunakan segala cara untuk kita asal menang. Jangan sampai niat kita udah benar tapi pakai cara yang salah. Ya, itu akan menyebabkan kita sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah. Yang kedua, pertanyaan apa itu? Ya. Ada 2 kalau nggak salah tadi. Udah cukup satu saja. Cukup aja ya. Satu aja suruh bagi-bagi. Tapi memang ini menarik sekali Kiai Fahmi kalau kita lebarkan. Jadi kalau kita kaitkan dengan penegasan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Seperti dikatakan tadi bahwa sebagian kelompok berniat untuk melakukan perbaikan. Kelompok lain pun juga demikian. Tetapi ternyata yang muncul adalah sosok-sosok yang bukan termasuk orang yang kita pilih atau yang kita ridhoi. Apakah ini termasuk qadar Allah atau seperti apa? Atau kesalahan dalam siasah? Begitu Kiai? Ya.
Baik, ini juga pertanyaannya mancing lagi. Ya. Maka kita kalau melihat situasi politik seperti itu, ya, kita harus kuat-kuat iman. Siapapun yang menang itu tentu ada kaitannya dengan kuasa Allah. Menang kalah semua di tangan Allah. Tapi bagaimana cara dia menang, itu yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita punya harta, kan Allah bakal tanya, dari mana kamu dapat harta dan bagaimana kamu menyalurkannya. Kalau menang, dapat kekuasaan, dapat pangkat, dapat jabatan, dapat kedudukan, Allah juga pasti akan tanya, min aina iktasabah, dari mana kamu bisa menang, dengan cara bagaimana kamu menang. Bukan asal kita duduk, itu nanti semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, maka itu kita sebagai orang beriman nih, ya, harus punya keyakinan, kepasrahan kepada Allah. Kita usaha sudah. Kita pilih orang yang baik menurut kita tanya-tanya juga kepada ulama, kepada guru-guru kita yang bagus yang mana. Kita sudah berikhtiar, sudah, tapi kemudian tidak terpilih. Itulah cara Allah untuk menegur kita. Ternyata umat ini belum solid. Ada sebagian umat yang udah milih bagus, milih berdasarkan ilmunya, milih berdasarkan apa? Berdasarkan hati nuraninya, tapi tidak sedikit. Umat bukan cuma ente doang. Ya, umat ada yang tinggal di kolong jembatan, betul? Umat ada yang tinggal di pinggir jalan. Umat ada yang banyak yang miskin. Itu umat bukan? Umat, milih tidak? Milih. Siapa yang bisa ngasih uang mereka, itu yang dipilih. Berarti ini PR kita semua. Ya, jangan sampai kita melembagakan dan membudayakan politik uang. Supaya yang terpilih memang betul-betul yang mewakili aspirasi rakyat banyak dengan cara-cara yang halal. Wallahualam. Baik, terima kasih. Ujai tidak perlu menambahkan ya. Ibu Khadijah yang akan dijawab oleh Ustadz Jailani. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya dari kajian taklim hari Rabu Masjid Jami Harapan Jaya. Yang saya ingin tanyakan adalah kiat apa saja yang kita lakukan agar ibadah dan amalan kita dapat menghantarkan kita ke kebahagiaan yang hakiki. Hanya itu pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ujai. Naam. Ini pertanyaan amat sangat 180 derajat. Enteng adem banget. Enak jawabnya. Udah gitu yang nanya emak-emak lagi ya. Emang spesialis nih emak-emak nih urusannya. Jadi begini. Sebetulnya kembali kepada subtema tadi. Ya. Bahwa kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, ya, intinya adalah kepada pemahaman agama. Itu enggak bisa enggak. Karena kata Imam Syafi'i, beliau berkata, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang mau dunia dia pegang, pakai ilmu. Orang dapat kerjaan kan sesuai dengan kapasitas dia. Dan juga gajinya sesuai dengan apa yang dia bisa. Nggak bisa disamain, mohon maaf. Pekerjaan cleaning service gajinya sama yang namanya ahli IT. Betul nggak? Dua-duanya ada ilmu ngebersihin sama ilmu IT kan gitu. Tetapi beda. Ini yang namanya derajat ilmu. Jadi dunia ente mau pegang ilmunya. Cari ilmunya. Waman aradal akhirah, begitu juga. Dan siapa orang yang mau dan menginginkan akhirat lebih-lebih ini, pakailah ilmu, cari itu ilmunya. Waman aradahuma, bahkan ditekenin lagi sama Imam Syafi'i. Siapa orang yang mau keduanya, fa'alaihi bil ilmi, maka harus pakai ilmu. Dengan ilmu kita bisa